kita masih bersama Perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Delapan 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pagi hari ini di Sriwijaya Pagi seperti biasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita bertemu lagi di obrolan komunitas. Kali ini Mita selama kurang lebih 60 menit ke depan akan ngobrol bareng komunitas pegiat seni di Palembang yang sudah hadir di studio Pro 4 pagi ini dalam obrolan komunitas. Dan seperti biasa, acara ini akan disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Jadi, jikalau ada pertanyaan bisa komen di YouTube RRI Digital dan juga telepon langsung ke 351656. Untuk itu pendengar, langsung saja kita akan berkenalan bersama teman-teman kita dari komunitas alternatif ya yang sudah hadir di studio Pro 4 pagi ini. Langsung saja. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi ya, aduh pagi. Oke, jadi teman-teman ini yang sudah hadir di studio Pro 4 pendengar adalah teman-teman kita pegiat seni di Palembang dari komunitas alternatif, bener ya? Benar. Oke, jadi pagi ini ada 3 perwakilannya. Sebelum mungkin kita ngobrol lebih banyak lagi tentang peran dan juga wadah pegiat seni di Palembang, kita bakal kenalan dulu sama 3 teman-teman yang sudah hadir di studio Pro 4 pagi ini. Silakan, mungkin dari siapa dulu yang mau kenalan? Dari ujung kayaknya. Oke, dari ujung. Halo, saya Tanzil. Saya bagian dari alternatif. Udah gitu aja. Itu aja lah. Itu aja ya. Iya. Jadi di sini bawa nama alternatif ya, bukan kampus ya. Iya. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Halo teman-teman, kenalin nama aku Putri. Aku juga selaku dari teman-teman dari alternatif. Oke, di sebelahnya ada siapa lagi? Halo teman-teman, saya Hendy. Sama, kurang lebih. Sama ya, kurang lebih. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang peran dan juga wadah pegiat seni di Palembang. Nah, teman-teman kita nih kan dari alternatif ini sering ngadok ke semacam festival-festival ya untuk mengasih atau memberi wadah untuk pegiat seni di Palembang, anak-anak band terutama ya yang sering muncul di kegiatan-kegiatan mereka ini. Sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang anak-anak band yang sering berkumpul bareng kalian ini, sebenarnya apa sih arti dari nama komunitas kalian yaitu alternatif ini sendiri? Nah, dari Tanzil, Putri atau Hendik yang mau jelasin Tanzil, boleh? Kak Tanzil. Oke, silakan. Ya, kalau alternatif itu sendiri itu sebenarnya nggak punya arti, tapi mempunyai filosofi. Karena alternatif itu istilahnya itu plesetan dari alternatif. Ya, jadi kami ini adalah alternatif bagi pegiat-pegiat seni, pegiat musik yang ada di Kota Palembang ini yang belum mempunyai wadah dan belum mempunyai support lah. Nah, jadi kami ini mewadahi dan menyupport. Kalau bisa kami juga akan apa istilah itu? Meng-up talent lah. Mengorbitkan ya, ngorbit secara ya, tidak langsung, orbit secara tidak langsung. Oke. Gitu. Nah,
Ini kan teman-teman masih muda-muda nih. Iya. Ngapo lah Jiwang Palembang tuh terpikir untuk membuat komunitas ini selain memang tadi tujuannya untuk mengorbitkan talent-talent, terus juga ada beberapa kegiatan yang teman-teman atau dulur-dulur kita nih dari alternatif ini sering laku ke. Ngapo terpikir Cik Tuna nak buat komunitas ini sebenarnya? Siapa nak jawab? Aku. Boleh. Membagi. Kenapa kepikiran? Karena makin hari karena kekurangan budak-budak muda ini. Nggak apa-apa pakai bahasa Palembang Nggak kali. apa-apa kita bang Palembang. Ya, lanjut. Campur lagi. Iya. Apa dia artinya kayak gitu. Iya silakan. Karena yang kami rasakan anak-anak muda itu bukan kurang, melainkan dia tuh kurang memerhatikan aja. Di mana banyak kualitas-kualitas band ataupun pelukis ataupun dalam hal seni yang lain itu masih banyak talenta di Palembang ini. Itulah kenapa kita buat alternatif ini sebagai wadah sebenarnya. Karena kita juga pernah ngerasain kalau nggak ada tempat atau wadah tuh susahnya gimana. Oke, jadi kalian mencoba memberikan wadah itu Iya, ya sama betul. pelaku seni lainnya. Betul. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Hampir sama sih jawabannya sama Hendy, karena ya kami ini cara tidak langsung kumpulan para talent juga, para pegiat seni juga, baik itu pegiat seni musik, seni tari, teater, pelukis, apapun itu. Jadi kenapa terfikir membuat alternatif itu karena kita lihat dari scene daerah Pulau Jawa itu perkembangan seninya gimana itu lah, perbudayaan seninya gimana, terus apresiasi terhadap masyarakat dengan kegiatan seninya bagaimana. Nah itu yang insya Allah ya, tapi tujuan kami yang akan kami capai untuk di Kota Palembang ini. Oke, berarti memang berawal dari berkaca lah ya dari Iya, daerah lain ya. betul, Daerah lain betul. tuh mencaknya musisi segala pegiat seni ini maju nih ya. Iya, Ngapo di Palembang ini nak nyari wadahnya lagi susah Iya, gitu ya. betul, Jadi teman-teman dari alternatif ini mencoba memberi wadah itu kepada seluruh pelaku seni yang ada di Palembang. Iya. Berarti tadi kan kata Tanzil, kata Hendrik juga bahwasanya ini tidak terbatas. Ada penyanyi, Iya. ada seni tari, seni lukis segala macam berkumpul jadi Siko ini. Nah ini kan kalian masih muda juga. Kita highlight selalu anak-anak muda yang mau berpikir maju ini pendengar. Kenapa kalian tuh sampai berpikir kita bisa nih ngewadahi seluruh pelaku seni di Palembang? Padahal kan bisa dikata kalian dewek nak bagi waktu tuh kadang agak susah. Apalagi sudah memiliki wadah ini yang mau tidak mau harus diurus. Gimana sih kalian tuh bisa terpikir kalian bisa nih untuk ngurus semua pelaku seni yang berkumpul di dalam alternatif ini sendiri? Awalnya sih karena kami menyatukan isi kepala. Jadi menyatukan isi kepala, menyatukan visi yang mau tidak mau secara tidak langsung, dan mungkin ini juga gerakan dari hati kami ya. Karena kami juga pernah ngerasa gimana di mana sih kami punya karya untuk meluapkannya, untuk melepaskannya. Jadi kenapa kalau dibilang kami bisa ya karena kami saling support itu nah. Oke. Saling support, bukan jadi di alternatif ini tidak ada kepala, tidak ada ketua. Oke. Jadi siapa yang Nggak ada bisa, ketua. siapa yang ada ide dia bertanggung jawab, dan ide itu harus jalan itu. Oke. Gitu. Jadi siapa be bisa mah itu nah. Untuk ini. Oke, jadi memang tidak kati ketua, tidak kati kepala, di sini berjalannya bareng-bareng Iya. ya, seirama mencak itu. Nah, di sini kan yang datang nih ada Putri, Tanzil, sama Randit nih. Kalian bertiga nih sebagai apa sih di sini? Apakah kalian pencetus ini? Atau ada orang-orang lain di balik kalian? Ada orang-orang lain. Ada orang-orang lain. Oke. Awalnya kalau boleh cerita sedikit, waktu pertama kali dibentuk di alternatif ini berapa orang sih yang tergabung bersama kalian? Mungkin Banyak ya kak ya. Kak Tanzil. Iya banyak kalau awal-awal. Fun fact-nya Hendy tuh baru bergabung di tengah-tengah di alternatif. Iya. Oke. Di tengah jalan. Di tengah jalan. Tengah-tengah yang jalan. yang pala pecongnya yang paling lama pasti Tanzil ya. Oke. Jadi memang benar-benar kalian mewadahi ya. Oke. Nah, backgroundnya nih kan kalau Tanzil sendiri, Mita sudah tahu nih bahwasanya Tanzil anak band.
Hendik dan Putri, apakah anak band juga atau pelaku seni yang lain ini? Aku kalau aku tuh karena salah satu anggota dari UKMK musik yang ada di UIN kan. Jadi karena nengok dari kakak-kakaknya termasuk dari UIN ini termasuk paling kecil kami. Oke. Karena kakaknya sudah sering kan kalau ngadain entah itu event, entah itu. Awalnya memang bukan komunitas alternatif nih kan Kak. Awalnya tidak Kak. Karena memang awalnya kolaborasi Cak. Oh pengen nih kita ngadain gigs gini. Nah salah satunya dari UKMK aku itu terlibat. Oke. Ya jadi tetap karena tetap stay dan juga mikirnya kita tuh punya visi yang sama nih. Oh pengennya tetap jalan. Jadi maka dari itu Oke. jadi tergabung. Dan sampai Iya. sekarang sedikit membentuk komunitas Caknya. Iya. Bau-baunya nih ya. Nah, berarti kalau Hendik dewek tadi ngomongin di tengah jalan. Iya. Nah, kalau Putri kan karena pernah collab sama ini kan alternatif. Nah, kalau Hendik dewek ngapa bisa bergabung di tengah jalan? Awalnya Hendy tuh nongkrong di tempat itu. Ngelihat mereka kayaknya sibuk banget, mereka nih ngapain gitu kan. Kak Aji ngumpulin anak-anak UIN, terus pembentukan panitia. Ada suatu saat tiba-tiba dia deketin Hendy. Gimana kalau kamu ikut juga Hen katanya. Ngapain kata aku kan. Kita mau bikin acara gigs ya, dan kebetulan Hendy terlibat di satu scene musik juga. Yang kebetulan sering bikin event juga. Nah, melok lah Kak Aji. Oke. Jadi berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai sekarang ya. Iya. Berarti memang dari kegiatan kalian yang sudah berjalan, kira-kira ada berapa kegiatan yang sudah dilakukan atau sudah dijalankan itu? Kalau aku lihat di Instagram Caknya rame nih ya nih. Banyak kegiatan. Sejauh apa sih produktifnya gitu. Iya. Sebagai anak-anak muda nih. Ya kalau hitungannya kami kan baru nih, baru bulan 5 bulan 5 Iya, bulan bulan lima. 5 Mei. bulan Mei. Dan ini bulan ini sudah ada 3 event sudah jalan. 3. Iya. Bulan 5 ke bulan 10 3 event ya. Iya. Termasuk banyak ya. Lumayan. Iya loh event yang kayak ini kan bukan main-main karena persiapannya, belum lagi gue starnya, belum lagi tempat segala macam. Dalam waktu kurang lebih 5 bulan sudah 3 event dijalankan. Oke. Nah, itu juga kan kalau di Instagram kita lihat banyak nih kegiatan-kegiatan yang kalian highlight. Seperti tadi kalian sebut-sebut ada gigs, terus juga ada kegiatan lain-lain. Karena di sini bukan pelaku musik tapi ada seni, ada Art Good to School juga, terus Budaya Kita Fest. Nah, dari beberapa yang kalian tampilkan di Instagram ini, yang mana yang sudah kalian gawe ke Cek Tenajong Palembang tuh? Sejauh ini udah lepas penat gigs itu sama Alternative Fest. Oke, berarti coming soon Art Good to School Yeah. sama Budaya Kita Fest. Yeah. Oke, berarti kalau Budaya Kita Fest kan mau tidak mau kita harus mengangkat budaya Palembang, Iya. Sumatera Selatan. Kenapa masih tertarik mengangkat budaya untuk anak-anak muda yang mana kalian setiap acara-acara kalian, apalagi yang lepas penat gigs ini aku lihat itu acara anak muda ya. Pastinya kalau kita berlari ke tema selanjutnya ada Budaya Kita Fest ini kan berbanding terbalik. Kalau Putri sebagai mahasiswa UIN pasti mereka bakal ngadoke juga sudah ada cerita mereka nak ngadoke tentang budaya. Nah, kalau alternatif ini ngapo kalian juga tertarik nih untuk ngangkat budaya Sumatera Selatan? Nah, jadi ke Budaya Fest itu idenya dari saya, karena yang dari dulu saya lihat ini anak-anak muda di Kota Palembang ini kurang memperhatikan budaya-budaya lokalnya itu kan, karena selalu ikut tren dan tanpa sadar kan budaya-budaya kita ini mereka harus tahu juga. Jadi aku spill sedikit di budaya kita itu bakal mengupas sejarah budaya kita, terus memperkenalkan budaya-budaya Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang situ nanti. Dan kenapa itu pengen aku angkat ya karena belum ada wadahnya di Kota Palembang ini. Gitu, belum ada wadahnya.
Anak-anak Palembang sekarang terlalu American style. Ya. Oke. Sama Korean style dah sih. Iya. Pengaruh ini ya, pengaruh apa budaya luar ya, Ya, masuk betul. melalui segala macam internet yang semakin maju ini. Berarti teman-teman dari alternatif ini bakal ngangkat budaya Palembang ya dalam hal ini. Kira-kira sudah ada gambaran belum ke depannya? Kan dalam waktu dekat nih ada nih kegiatan. Kayaknya kita bakal spill. Kira-kira kegiatan budaya ini kapan sih akan dilaksanakan? Awal tahun kah? Atau mungkin pas akhir tahun ini? Tapi akhir tahun ini sudah ada kegiatan ya untuk tanggal 7 KG. Ini kapan nih Budaya Kito Fest ini kira-kira? Jadi Budaya Kito Fest itu rencananya memang di tahun depan. Nah, sebelum acara Gong Alternatif. Oke. Jadi kami itu punya gong ya istilahnya itu puncak dari 1 tahun kami berprogres. Final chapter lah. Iya, final chapter. Kami tuh mungkin pengen buat acara yang wow lah itu nah yang wow Besar lah. pokoknya. Iya besar pokoknya. Jangan besar-besaran, tapi besar pokoknya. Sedang-sedang. Iya. Sedang-sedang Iya. ya. Besar pokoknya, besar pokoknya. Nah, di dalam final gong itu ialah percampuran dari event-event yang pernah kami buat dulu. Ya. Dari ide lepas penat, dari alternatif, Go to School dan budaya kita itu jadi. Dicampur dari satu. Iya. Jadi satu di kegiatan 1 tahun kalian berkarya. Ya. Di Mei nanti berarti tahun depan ya. Oke, nah berarti kan teman-teman masih menyoroti tentang budaya Sumatera Selatan yang mana kata Tanzil tadi bahwasanya ini sudah jarang dibahas oleh anak-anak muda macam kalian ya, karena memang sudah kebanyakan budaya-budaya tadi yang masuk. Jadi budaya Kito Fest ini akan diangkat di tahun depan. Iya. Oke, nah kalau di dekat-dekat dengan waktu sekarang ada kegiatan apa sih yang akan dilakukan oleh Alternative Production? Siapa nak jawab? Jawab Putri, lah, Putri. Putri. Oh, aku. Jadi untuk beberapa kegiatan yang bakal kita lakukan itu Kak, pertama ini tadi ya, yang bakal paling deket itu adalah pas penat gigs. Terus kakek rencananya event-event serupa ya gigsnya ini bakal diada ke sebulan itu 2 kali atau 2 minggu sekali. Nah, kenapa itu nak diadakan? Karena biar harapannya walaupun kita dari hal-hal yang kecil-kecil ini bisa jadi berkembang lebih besar lagi. Oke. Berarti dalam dekat-dekat ini bakal ada kegiatan? Kegiatan mungkin serupa Gigs gitu. gigsnya itu juga Kak. Gigs tuh apa sih? Gigs itu kata lain dari panggung besar. Itu Oke. panggung kecilnya konser. Oh, Jadi benar, bentuknya benar. gigs. Iya, aku dilihat di Instagram dari Alternatif juga ada gue starnya ya. Ya. Rata-rata itu seniman-seniman dan musisi Palembang, atau mungkin teman-teman juga berpikiran untuk mendatangkan musisi atau seniman nasional dalam Untuk kegiatan-kegiatan sekarang ini? mungkin kita fokusnya ke talent lokal dulu. Oke, mengembangkan talent Ya. lokal ya. Heeh. Karena banyak nian band-band lokal tuh. Banyak ya. Banyak Kak. Tapi memang dari setiap kampus juga pasti bakal ada perwakilan untuk band-band seperti itu kan. Band lokal belum lagi yang umum segala macam. Nah, untuk saat ini setelah 5 bulan lah, kurang lebih 5 bulan kalian berdiri, sudah berapa banyak band yang tergabung? Kalau dari awal kan banyak nih kata Tanzil tadi yang gabung langsung seperti gula dikerumungin semut seperti itu kan, rame ya. Sekarang terdata tidak sih ada berapa band dan berapa pegiat seni di dalam Alternative Production ini? Band berapa? 20 udah. Kita pertama kali bikin itu ada 10. 10. Volume 2 kemarin ada 16. Enggak ding. 15. Iya loh. Ada yang sama panggungnya. Ini Ini nambah 4. 20 pas. 20 band. Iya, 20 band. Ada kalau dari itu kan dari band musisi kayak berarti di setiap kegiatan kalian pasti akan diselipkan kayak seni tari atau apa? Bagaimana format dari kegiatan-kegiatan Oke. kalian ini? Sejauh ini kita masih fokus ke misalkan kayak ada teman-teman ada punya karya misalkan kayak lukisan ataupun teman-teman punya booth atau tenan yang itu kecimpungnya di gelang-gelang gitu-gitu. Kayak UMKM lah ya. Ya UMKM Oke, kita fokusnya ke UMKM gitu. masuk. Nah, tadi kan kita sudah kasih tahu bahwasanya kalau dulur pendengar perempat dari Palembang nak nanyo boleh ke line telepon 351656. Kita angkat dulu, siapa Oke. tahu menanyakan hal tentang kalian ya. Ya pun. Halo, selamat pagi.
terputus. Baik, nah kita lanjut lagi obrolan kita. Berarti memang dalam format kegiatan kalian ini selalu untuk saat ini mengutamakan band-band lokal terlebih dahulu, baru nanti akan bercampur dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kita terima lagi teleponnya, siapa tahu kali ini bisa nyambung ya. Halo, selamat pagi. Oke, nah Saya memang agak susah Kak karena sinyal, terkendala sinyal. Benar. Nah, jadi untuk yang ingin nelpon mungkin bisa melalui line WhatsApp kita dulu di 089778848884 untuk tanya, dan juga bisa komen di YouTube kita Pro 4 Palembang ya untuk tanya sama kawan-kawan kita ini. Nah, ini kan kita sudah ngobrol panjang lebar sama kawan-kawan kita dari Alternatif Production. Kita akan break sebentar, kita break dulu. Ayo kita lanjut lagi acaranya di sesi berikutnya. Jadi ada beberapa lagu yang bakal Cek Mita putarkan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jingo la jingo, ado bidar di sungai musim, berlomban-lomban, mengayu saling mengejar. Siapa cepat, dia yang jadi juaranya. Itulah jadi kebanggaan budaya. Baik pendengar, acara obrolan komunitas pagi hari ini nantinya akan dilanjutkan bersama Cek Rashid. Untuk itu Cek Mita juga pamit dari obrolan komunitas pagi hari ini ya. Jingo la jingo, ado lembah panjatina, banyak wong nonton, betapa sambil ketawa. Siapa cepet sampai ke pojok juaranya. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Toleh, jam berapa ini? Masih belum bangun juga. Apa sih, Mak? Nanggung nih. Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele. Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak. Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah. Masa sih, Mak? Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah? Ya enggak lah, Mak. Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah. Siap deh, mamaku sayang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan
destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kala purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi warna disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari undi pinang. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bunga rampai merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, kuat sakti si anak negeri. Pasalah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu
Baik dulur, masih di obrolan komunitas bersama Art Alternatif dan juga Cik Rasid. Kalau tadi bersama Cik Mita, kini beralih ke Cik Rasid karena Cik Mita ada urusan sedikit. Dulur mungkin yang sudah menyimak tadi, ada tamu kita, ada cowok-cowok ganteng, ada Handy, ada Tanzil, ada Putri. Oh, kalau Tanzil dari anak PGRI ya, Tanzil ya. Kalau Putri dari anak Win. Wah. Kalau Handy anak Amerika. Anak Amerika. American style. Oke, kawan-kawan. Aku tadi kan sudah dengar katanya event next event yang akan kalian lakukan itu adalah lepas penat gigs. Iya. Mungkin kalian lebih bisa menjelaskan lebih jauh apa sih event ini lepas penat gigs ini, kemudian apa sih bentuk acaranya dan lain-lain. Coba bisa dijelasin. Mungkin dari Handy dulu ya, nanti berurutan aja, enggak apa-apa. Handy. Iya. Lepas penat gigs ialah sebelumnya kita pernah juga bikin itu di awal, kita awalnya namanya Alternatif Synchronize. Oh, Alternatif Synchronize. Untuk menutup scene itu kita bikin scene yang namanya Lepas Penat Gigs. Jadi itu adalah apa ya? Bukan pelampiasan, apa sih namanya? Penutupan lah, bagian baru dari si Alternatif Synchronize. Alternatif Synchronize-nya selesai, jadi kita bikin scene baru di Lepas Penat Gigs. Konsepnya itu gigs kecil, cuman kita fokus dengan band-band lokal semua. Itu volume pertama kita bikin di Ningrat. Itu ada 6 band ya. 6 band. Terus lanjut itu minggu kemarin ya Kak. Iya, di minggu kemarin volume pertama. Ini langsung lanjut lagi di minggu kedua. Di hari Jumat tanggal 7 November nanti ada 5 band. Itu lokal band semua. Dari 5 band. 5 band ya? 5 band. Iya, 5 band semua. Jadi 5 band itu di apa ke kira-kira? Di apa di lomba kah? Apa ditampilkan? Apa Ditampilin. Itu durasinya per 30 menit per band. 30 berapa lagu itu kira-kira? Ada mungkin 4 lagu ya? 5 lagu ya. Paling banyak 5 mungkin. Terus diadakan di mana tuh? Ningrat. Di Ningrat tadi ya. Terus untuk audiensnya? Umum. Tiketing kan Pak. Ada sistemnya tiketing. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi gimana itunya kemarin itu seperti apa? Kakak Ben. Iya, Tanzil boleh Tanzil. Iya. Putri belum itu nih, belum on ya nih. Apa sih pertanyaannya? Untuk tiket tadi kan tiket kita itu, kan pakai. Jadi kan kami ini apa namanya, sistemnya kolektifan. Ya, kolektifan. Jadi kolektifan tuh kami tanpa ada sponsor, jadi kami hanya meminta support dari komunitas lain dan media partner. Media partner lain. Jadi dari tiketing itulah kami bisa melakukan produksi. Ya produksinya itu kami adakan gigs itu ya 5 talent itu kami buatkan konser gitu. Jadi kami buatkan konser dan teman-teman dari luar juga bisa beli tiketnya gitu. Itu secara online atau manual untuk dapat tiket itu? On the spot ya. Langsung ke lokasi. Iya. Kita ngambil sistem di zaman 2010. Walaupun kita masih muda, kita pakai cara lama. Kalau Handy senimannya nuncaknya nih. Terus itu untuk itunya antusias penontonnya dari kalangan mahasiswa kah atau dari anak-anak muda seperti apa? Aku ya. Ayo Putri. Pokoknya kalau buat kalangan itu sebenarnya selalu ada sih Kak. Entah itu dari mahasiswanya, itu dari mahasiswa juga ada peminatnya. Kalau dari kita lihat tuh kebanyakan emang anak-anak muda, tapi juga waktu yang ini Kak, yang Alternatif Synchronize, bahkan itu band-band itu pun itu Kak dari kalangan bapak-bapak. Pada band di Synchronize itu bandnya isinya full bapak-bapak semua. Iya.
bawa anaknya, bawa istrinya. Jadi memang benar-benar yang di sana tuh kita kayak bareng-bareng yang memang kayak nostalgia lah Kak, bisa dibilang ya. Karena jadi tempat kumpul, jadi tempat yang kayak nunjukin bahwasannya oh di Palembang ini ada nih band-band yang memang banyak nih peminatnya. Dan kita tuh nggak pernah ini Kak. Kan biasanya kalau apa ya, orang-orang ada di event tuh mungkin genre musiknya kayak satu aja gitu. Kalau kita tuh enggak, bahkan misal kayak yang kemarin sebelumnya genre punk rock misal, nanti udah penampilan tuh langsung ada reggae ya. Jadi memang bener-bener di sana tuh tempat kumpul-kumpul teman-teman yang lain dan juga buat ada peminatnya masing-masing gitu. Dan ternyata bisa loh walaupun beda-beda genre tetap bersatu. Nah, kalau yang aku dengar tadi kan yang tergabung di komunitas kalian itu kebanyakan anak-anak band ya. Ya. Kalau yang dari sisi seni yang lain ada, dari seni lukis tadi ada ya? Ada. Sudah banyak Kak? Kalau seni lukis masih sedikit. Cuman kalau yang lumayan banyak, pertama band, terus Seni ada peran. enak-enak. Asik. Anak-anak dari seni ambara, anak-anak teater. Teater ya. Oh iya. Dan juga hampir sama ya, kalau anak-anak Ambara juga sama kayak kita sih Kak. Baru termasuk baru juga, baru belum sampai setahun ya? Apa udah mau setahun? Siapa? Ambara. Ambara kayaknya setahun Lebih ya. Setahunan ya. Lebih. Jadi selama ini yang banyak tergabung tuh anak-anak band ya. Ya. Itu rata-rata band indie kah atau seperti apa? Indie semua. Oh. Jadi menurut kalian itu untuk pengamatan kalian secara pribadi, baik itu secara komunitas atau pribadi, untuk perkembangan ini di indie di Sumatera Selatan tuh seperti apa sih menurut kalian? Siapa nak ngomong? Dari Tanzil ini kayak. Bebas. Menurut pengamatan ya. Kalau pengamatan perkembangan band indie di Kota Palembang ini lagi derasnya arusnya. Tapi tidak tahu nak kemana. Ujung-ujungnya, ya. Nah jadi arus band ini Kota Palembang ini lagi seru-serunya karena banyak band-band baru muncul, banyak band-band yang sudah punya karya, banyak scene-scene yang muncul, dan juga apa ya, sebenarnya rame sudah Palembang ini. Nah, jadi karena rame itu ya mungkin dikata ke kenapa belum bisa di Bandung gitu sini ya, Kota Palembang nih. Yang band-band dari Palembang yang sudah itu sudah ke Jakarta maksudnya itu ya. Dan di salah satu talent kita kemarin ada band yang baru balik dari Jambi. Ya. Itu mereka habis manggung dari Jambi. Manggung acaranya hura-hura sama slang kemarin. Kalau Putri gimana Putri? Menurut pengamatan Putri. Apa ya kalau mungkin Kak Hendy dulu deh Kak. Kalau dari Kak Hendy? Kurang lebih mungkin sama kayak Kak Aji, cuman algoritma musik indie di Palembang tuh lumayan deres. Pertama itu tadi sama Kak Aji. Terus mereka nih cuma satu sih, cuman kurang wadah aja. Kalau misalkan udah ada wadah dan memang itu wadahnya udah terstruktur bagus gitu ya, mungkin tapi nggak betul, nggak bakal sama 100%. Mungkin Palembang tuh mungkin bisa jadi scene kayak Pulau Jawa, bisa jadi. Terus juga dari semangatnya band-band Palembang ini banyak yang baru, terus band-band yang lama juga sudah comeback. Kebanyakan yang comeback band-band lama. Jadi ke-trigger juga mereka band-band lama tuh jadi pengen semangat lagi ngeband gitu. Terus juga ada kan anak-anak muda sekarang udah belajar mixing dewe, recording dewe, terus alat-alatnya sudah serba digital, serba mudah sekarang. Mungkin itu salah satu trigger juga yang ngebuat salah satu scene Palembang itu rame. Itu mungkin. Ada lagi mungkin yang mau nambah? Lebih simpel jadi. Lebih simpel, lebih mudah. Iya, untuk mereka produksian. Nah, dari mereka produksian itu perlu wadah. Iya. Nah, makanya kalian tuh tercetus untuk mewadahi itu itu. Tapi ada nggak mungkin niatan kalian rencana kalian untuk komunitas ini benar-benar terorganisir, jadi ada struktur organisasinya, ada ADRT-nya atau seperti apa?
ada rencana-rencana pengen agar supaya alternatif ini memang ada badan hukumnya seperti itu. Ada niatan atau Kalau rencana seperti depan itu. mungkin ada Kak. Iya. Karena ya kami pasti kan berumur kalau Kak. Benar. Sampai nerusnya. Nah, itu Kak. Iya. 10 tahun kemudian kan tak mungkin Hendy tetap cek ini kan. tetap American iya. style. Pasti ada lah Kak kali cek. Itu ya. Iya. Karena berharapnya kan alternatifnya jangan sampai mati. Iya. Bakal ada yang nerusnya terus. Jadi maksud Cik Ras itu, jadi kalau sana memang ada terus organisasi kan ada pasti bertanggung jawab kan. Oh Pak Ketua, betul. oh sekretaris, oh bendahara. Jadi ada tanggung jawabnya kan. Kalau seandainya seperti ini mungkin dang lagi senang Cak Hendy nih. Dang lagi American style. Ayo, dang lagi kusut. Aduh. Oke, kawan-kawan mungkin sudah penghujung acara kita. Kira-kira harapan untuk kedepannya, baik itu dari segi event kalian ini, kira-kira apalah untuk closing statementnya dari Tanzil dulu boleh? Dari aku. Oh dari, oke dari, iya Putri nih ngejuluk terus. Oke dari Putri dulu. Oke, dari aku. Kalau aku harapannya pasti Kak buat alternatif semoga semakin besar, semakin berjaya. Semakin banyak yang kenal, terutama di Palembang pun lagi di nasional. Dan juga harapannya semoga alternatif ini terus memberikan wadah buat kawan-kawan penggiat seni maupun musik, dan bisa jadi tempat untuk para musisi-musisi yang dari seluruh Indonesia ini untuk singgah. Kalau misalnya mereka tuh bingung nak singgah kemana, kalau di Palembang ini mereka bisa singgah ke alternatif. Yang itu harapan kami juga, jadi para musisi itu Kak, semoga mereka menotis adanya kami, itu tuh benar-benar yang pure bahwasannya, oke, mereka ini pengen manggung nih tapi bingung nak kemana, udah ngubungi siapa, itu bisa ke kami. Semoga ke depannya. Amin. Hendy? Kalau dari Hendy harapannya semoga sini Palembang tidak mati dan semakin banyak lagi peminat di bidang seni, terutama bukan cuma di band bae, dan juga harapannya makin banyak yang peduli dengan sesama, dalam artian banyak musisi-musisi yang tidak ada panggung. Jadi ajak-ajaklah kawan-kawan kalian yang ada karya itu bisa gabung sama kita. Jangan takut untuk berkarya kawan-kawan. Bikin dulu udah apa-apa jelek, kali kan bisa dibagusi. Oke, itu baik mungkin. Kalau si Tanzil? Kalau aku sih tetap semoga ya alternatif ini tetap jadi wadah, dan bukan hanya sebagai wadah tapi sebagai rumah untuk para pegiat seni. Dan juga harapan aku sih semoga alternatif ini bisa menciptakan scene seperti Pesta Pora, The Sound Project. Amin. Itu Hammer yang Sonic, ada di Hammer Sonic yang ada di Kota Palembang. Jadi harapan kami sih bahwa kalau ada teman-teman di luar, ada orang-orang yang peduli sama pegiat seni yang mau support acara itu, kami berharap, dan karena kalian-kalian di luar tuh lah yang bisa bantu support kami gitu. Coba juga aja tadi Kak, faktor umur kan. Ya. Jadi untuk sponsor-sponsor silakan kemari guys. Iya. Wah. Ada tempat itunya, tempat khusus kalian? Kalau basecamp kita berbasecamp di Ningrat. Ningrat ya. Terus itu untuk medsosnya di IG-nya apa? IG atau apa ya? Alternatif Production. Baik. Baik kawan-kawan, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin kapan-kapan lagi kita undang lagi, kami harap bersedia untuk alternatif band, alternatif. Semoga kedepannya lebih jaya, lebih menjuang lagi, pokoknya dengan karya-karyanya lagi, dengan event-eventnya, dengan pestnya. Baik dulur-dulur, tanpa terasa acara obrolan komunitas kita sudah berakhir, dan selanjutnya akan kita tutup acara kita dengan lagu Cuk Mak Ilang.